Dolar turun tertahan support, NFP bisa dorong kembali strong. Oke sobat trader, kita akan bahas analisa forex 2-6 Desember 2024. Ya, kita review dulu untuk minggu lalu. Itu data penting yang kita fokuskan untuk Core PC Price Index. Terlihat itu mengalami kenaikan dari previous tapi sesuai dengan forecast ya. Untuk yearly-nya ya dari 2,7 jadi 2,8 ya. Kemudian ya ini adalah data salah satu indikasi daripada inflasi AS ya. Kemudian kita perhatikan data GDP-nya yang kuartal 3 itu mengalami penurunan dari 3,0% jadi 2,8% ya. Jadi GDP-nya mengalami penurunan. Oke, kita lanjut. Untuk pergerakan dolar indeks minggu lalu itu minus 1,52% ya. Jadi dolarnya minus ya, berturun ya. Kemudian kita perhatikan untuk fokus minggu ini ya. Fokus ini minggu ini ada beberapa data high impact ya. Tentunya yang paling strong ya data yang kita perhatikan adalah non-farm payroll ya. Previous 12K, forecast 202K. Ini jadi forecastnya cukup tinggi ya, perkiraannya cukup tinggi kenaikannya. Kalau benar-benar naik aktualnya bahkan di atas forecast, itu strong dolar ya, bahkan strong banget ya, pakai S ya, kuat. Ini benar-benar kuat untuk penguatan dolar. Tapi kalau misalkan dia di bawah forecast, kita bisa perhatikan apakah cukup jauh dari previous atau dekat ya. Ini kita perhatikan. Juga perhatikan data penting lainnya untuk average earning, unemployment rate ya. Ini juga penting ya. Juga data-data penting lainnya untuk minggu ini ada ISM manufacturing PMI, ada job opening, ada initial jobless claim ya. Kemudian data-data non manufacturing, kemudian Fed Chair Powell speak. Nah, ini kalau ada petunjuk-petunjuk mengenai kebijakan ya ke depannya, ini juga penting kita perhatikan. Dolar indeks minggu lalu mengalami penurunan tapi terlihat tertahan di support ya. Perhatikan sebelah kiri ini ada ranging ya, di sini resisten rangingnya ya, ini semua yang kena ini ketahan, jadi resisten become support di 10576 ya. Perhatikan di sini ketahan, jadi cenderung ada rejection daripada buyers, jadi cenderung dolar naik ke arah mana ya, ke arah resisten di 106.84, bahkan bisa sampai level high 108.03 ya. Jadi ini bisa sampai situ, karena kalau misalkan data non-farm tadi bagus banget, cenderung dolar strong bisa ke arah 108.03. Oke, kita beralih ke Euro USD. Euro USD kebalikannya, itu strong dolar, Euro USD cenderung turun ya. Kita perhatikan nih, pola masih downtrend. Jadi cenderung turun ke arah mana? Ke arah level-level low ya. Jadi ini kan kalau namanya downtrend, weak low, strong high. Jadi low-nya akan ditembus ya. Itu namanya downtrend. Jadi kita perhatikan level low sebelumnya di 104.474, bahkan bisa ke low 103.332. Ya, kita perhatikan kalau sampai 10332 ya, ini bisa sekitar 190 pips ya, 190 pips. Kita bisa sell euro dapat cuan. Kalau trade 0,1 lot berarti sekitar 190 dolar ya. Kita dapat cuan di Euro USD ya. Jangan lupa kasih batasan ruginya. Batasan ruginya tentunya di level high sebelumnya, misalkan di level 10609 ya, kita bisa pasang stop loss di atasnya ya. Oke, beralih ke GBP USD. GBP USD terlihat cenderung juga downtrend karena sini in low, weak ditembus, ini low, weak ditembus, jadi cenderung turun ya. Dan kita perhatikan ini penurunannya cukup tajam, jadi di sini kelihatan ada mau koreksi naik dulu ya. Koreksi naik kemana? Koreksi naik ke level-level ya yang tadinya support become resisten, jadi bisa ke koreksi ke 1.2786 lalu kembali turun ke arah support atau level low di 12612 yang adalah Fibo 23,6. Jadi kalau kita sell di 2786, take profit di 2612 ya, ini kurang lebih kita bisa profit sekitar 170 pips ya. Kalau trade 0,1 lot berarti kita bisa profit kurang lebih 170 dolar. Kita peluang untuk open sell tapi di atas ya, jangan di sekarang ya, di atas. Jadi sell limit namanya, sekitar 12786 ya. Kemudian batasan rugi kita bisa pasang di level ya high ya, paling high di sini boleh ya, ini kuat
di 13047 ya. Oke, beralih ke GBP JPY. GBP JPY, wah ini agak kita agak lebih hati-hati ya, karena di sini memang ini cenderungnya naik karena week high ya, ini week high ditembus high, strong low, tapi sudah mendekati level low ya. Ya, tapi terlihat di sini masih tertahan di sekitar level support di sekitar 190.40. Jadi masih ada cenderung naik ya, karena masih pola week high strong low, jadi masih pola uptrend ya. Kita perhatikan di sini, kita bisa ambil peluang untuk open buy, targetnya ke resisten ya cukup sekitar di 194. Kita bisa targetkan 194.74. Kalau kita open buy sekarang berarti sekitar ya cukup lumayan besar nih, 380 pips kita bisa ambil buy GBP JPY ya, peluangnya sekitar ya $380 kalau 0,1 lot. Dengan batasan ruginya ya di bawah low, karena ini strong low, kita kasih stop loss di bawah level strong low di 189.54. Oke, kita beralih ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen juga terlihat di sini ya, memang di sini ada cenderung dia sudah break daripada low ini ya, low di sini 15127 ya. Tapi kita perhatikan di sini dia kalau weekly ya, kita kasih ke weekly yang kita lihat di weekly juga. Kalau di weekly dia polanya masih cenderung up ya. Di sini dia break high yang ini. Jadi cenderung lihat high yang ini nih. Nah, ini kalau saya panjangin, ini high ini. Nah, kelihatannya ini high ini ditembus, tapi dia kemudian turun tertahan di level yang tadinya ya high ini adalah support, become resisten ya, become support di sini kelihatannya. Oke, kita balik ke D1. Jadi dia tertahan, yang tadinya di sini high jadi support. Jadi ini cenderung dia tertahan penurunannya ya. Dan kalau memang tadi non farm tadi bagus, dolar strong, maka USD Japanese Yen cenderung naik ya, naik ke arah mana? Ke arah resisten ya 15182 bahkan sampai ke 15451. Jadi kalau kita open buy, peluangnya cukup besar juga, sekitar 400 pips kita bisa buy USD Japanese Yen ya, peluangnya ya sekitar $400 kalau trade 0,1 lot. Dengan batasan rugi kita ya kalau bisa di bawah level low yang sini nih, level low yang ini cukup kuat di 147.33. Oke. So, tadi biasa trading forex di mana? Euro, USD, GBP USD, GBP JPY, USD Japanese Yen, atau mungkin pairs lainnya? Komen di bawah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.